Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kementerian dengan beramalkan saya Ibtimadi Ardiani. Saya Sabrina Fataidanti dan saya Eshena Kisah Kusuma Dewi akan mempresentasikan tentang virus. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi dari virus itu sendiri. Virus merupakan gen penyebab infeksi yang hanya dapat hidup di dalam sel hidup, yaitu sel hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan sel bakteri. Nah, selanjutnya virus ada berbagai macam bentuk. Nah, ada 4 bentuk yaitu batang, bola, polihedral, dan T. Di bagian tubuh virus terdapat struktur tubuh, yaitu yang pertama kepala. Nah, pada bagian dalam kepala terdapat asam nukleat, sedangkan pada bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Nah, pada bakteriofag, kepala berbentuk polihedral dengan asam nukleat DNA. Selanjutnya yaitu kapsid. Kapsid sendiri merupakan selubung luar virus yang mengandung subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid sendiri terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Selanjutnya yaitu virus hanya memiliki satu macam asam nukleat di dalam tubuhnya, antara DNA atau RNA saja, yang berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Selanjutnya, yaitu ada leher. Leher merupakan penghubung kepala dan ekor, berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang terakhir yaitu ekor, terdiri dari sabut ekor dan lempeng dasar, berfungsi untuk menempel pada inang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nashwa. Berikutnya ada macam-macam virus berdasarkan RNA dan DNA-nya. Nah, yang pertama yaitu virus DNA, yaitu virus yang mempunyai materi genetik berupa DNA. Golongan yang tergolong dalam golongan ini adalah virus kelas 1, kelas 2, dan kelas 7. Nah, contoh yang pertama yaitu Parvovirinae, yaitu virus yang bisa menyerang hewan peliharaan dan juga manusia. Parvovirus B19 yaitu virus yang menyerang manusia, dan Parvovirus canine tipe 2 yaitu yang menyerang binatang peliharaan. Nah, parvovirus ini dapat menyebabkan diare yang berdarah dengan bau yang sangat buruk. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu Herpetoviridie, yaitu virus yang menyebabkan penyakit tertentu dan infeksi tertentu, dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Selanjutnya yaitu virus RNA. Virus RNA yaitu virus yang memiliki RNA atau asam ribonukleat sebagai materi genetiknya. Asam nukleat biasanya untai tunggal RNA, tetapi mungkin juga RNA untai ganda. Nah, golongan yang tergolong dalam golongan ini adalah virus kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Contohnya yaitu familia Orthoviridae, yaitu virus yang menyebabkan influenza atau biasa kita sebut flu. Virus influenza ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B, dan C. Tipe A dan B dapat menyebabkan epidemik, dan tipe C hanya menyebabkan masalah pernafasan yang ringan dan bukan penyebab dari epidemik. Selanjutnya yaitu Retroviridae, yaitu golongan virus yang terdiri dari satu benang tunggal RNA setelah menginfeksi sel. Virus tersebut akan membentuk replika DNA dari RNA-nya menggunakan enzim reverse transkriptase. Retrovirus menyebabkan penyakit tumor kelenjar susu, penyakit leukemia, dan penyakit AIDS. Selanjutnya yaitu virus yang tidak mengandung RNA dan DNA. Contoh yang pertama yaitu hepatitis, yaitu penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati dan disebabkan karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, penyakit autoimun, dan serta zat racun. Yang kedua yaitu virus yang menyebabkan sakit pada susunan saraf pusat dengan infeksi yang lambat. Nah, selanjutnya ada virus yang mengandung RNA dan DNA, yaitu Batsonia. Batsonia ini memiliki ribosom, RNA dan DNA, dinding sel dari peptidoglika yang mengandung asam muramal. Nah, selanjutnya yaitu
materi tentang contoh-contoh virus yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Naura. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh-contoh virus. Yang pertama yaitu tobacco mosaik virus, termasuk bentuk virus batang. Tobacco mosaik virus disebut juga yaitu TMV. TMV adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau tumbuhan anggota suku terung-terungan. Gejala yang ditimbulkan adalah percikan kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. TMV adalah virus pertama yang ditemukan oleh manusia. Yang kedua yaitu bakteriofag, termasuk virus bentuk T. Bakteriofag merupakan virus yang menyerang bakteri. Bakteriofag tersusun dari protein yang menghubungi genom DNA atau RNA molekul dan mereka memiliki struktur yang sudah ataupun rumit. Bakteriofag memiliki dua macam cara untuk mereplikasikan diri, yaitu dari daur litik atau lisogenik. Yang ketiga yaitu coronavirus. Coronavirus termasuk bentuk virus batang. Coronavirus menyerang sistem pernafasan. Sistem corona menyebabkan gangguan ringan. Gejala coronavirus yaitu ada flu, demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Varian coronavirus ada beberapa macam, yaitu varian alpha, beta, gamma, dan omikron. Yang keempat, adenovirus, termasuk bentuk virus polyhedral. Virus adenovirus gangguan pernafasan seperti penyakit mirip flu, radang tenggorokan, dan pneumonia. Gejala pada yang umumnya dimiliki dari infeksi adenovirus yaitu 1 bersin, batuk, mata merah, diare, mual, dan lain-lain. Akibat adenovirus tampak yang lebih serius pada orang yang sistem kekebalan tubuh lemah seperti lansia, orang yang gangguan imun. Selanjutnya akan dijelaskan siklus virus oleh rekan saya Ikrimah. Baik, selanjutnya adalah siklus virus, yaitu dibagi menjadi dua, siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama adalah siklus litik yang diawali dari tahap absorpsi, di mana virus menempelkan ujung ekornya ke dinding sel inang, dan kemudian virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang fungsinya adalah untuk melubangi dinding sel inang. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap injeksi atau penetrasi, di mana pada tahap ini DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang, dan pada tahap ini tubuh virus yang masuk hanya asam nukleat, karena pada kapsidnya akan tetap di luar sel inang dan akan hancur ketika tidak digunakan. Selanjutnya adalah tahap eklifase, di mana pada tahap ini virus menonaktifkan sel inang, yaitu dengan penghancuran DNA dari sel inang yang nantinya akan menghentikan sintesis dari DNA sel inang ini sendiri. Dan kemudian akan digantikan dengan sintesis dari DNA virus dan dilanjutkan di tahap sintesis, yaitu di mana virus membuat anggota tubuhnya tapi masih dalam terpisah-pisah. Lalu lanjut ke tahap replikasi, di mana pada tahap ini anggota tubuh virus yang masih terpisah-pisah akan bereplikasi, menggandakan diri, dan akan dilanjutkan di tahap perakitan, di mana pada tahap perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah akan tersusun menjadi satu bagian virus yang utuh. Lalu kemudian akan dilanjutkan di tahap lisis, yaitu pada tahap ini sel enzim lisozim, di mana yang awalnya hanya melubangi dinding sel inang, akan dapat menghancurkan sel inang itu sehingga virus yang utuh yang telah terbentuk tadi dapat keluar dan bereplikasi kembali serta mencari inang-inang yang baru. Selanjutnya adalah daur
lisogenik yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Esya. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin nanya nih ke teman-teman, gimana, masih semangat kan? Pastinya masih semangat dong. Baik, di materi ini saya akan membahas tentang siklus virus yang kedua, yaitu siklus lisogenik. Apa itu siklus lisogenik? Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi virus di mana virus tidak akan menghancurkan sel inangnya ketika menginfeksi sel inang. Hal ini terjadi karena sel inang memiliki daya tahan atau imun sehingga virus tidak bersifat virulen. Pada siklus ini, virus hanya menempelkan DNA atau RNA-nya pada DNA atau RNA sel inang, dan juga virus akan hidup berdampingan dengan sel inang. Lalu bagaimana sih tahapan-tahapan pada siklus lisogenik? Jadi pada dasarnya tahapannya itu mirip dengan tahapan pada siklus litik. Namun yang membedakan adalah pada tahapan yang ketiga, keempat, dan kelima, yaitu tahap penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana sih tahapan pada siklus lisogenik. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahap ini, virus akan menempelkan dirinya pada sel inang. Lalu tahap yang kedua adalah tahap injeksi atau penetrasi, di mana virus akan memasukkan asam nukleatnya pada sel inang. Asam nukleat di sini dapat berupa DNA atau RNA ya. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap penggabungan. Pada tahap ini, asam nukleat virus akan bergabung dengan asam nukleat sel inang. Lalu tahap yang keempat adalah tahap pembelahan, di mana sel inang akan membelah, namun di dalam sel inang itu sudah terdapat asam nukleat dari virus dan asam nukleat dari sel inang yang bergabung. Tahap yang kelima adalah tahap pemisahan. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus akan berpisah dengan DNA atau RNA sel inang. Lalu tahap yang keenam dan juga tahapan-tahapan berikutnya merupakan tahap yang sama seperti tahap di siklus litik. Tahap yang keenam ini merupakan tahap eklifase, di mana virus akan melumpuhkan sel inang. Lalu tahap yang ketujuh adalah sintesis, di mana dalam tubuh sel inang sudah mulai terbentuk partikel-partikel atau struktur-struktur dari virus. Lalu tahap yang ke-8 adalah tahap replikasi, di mana partikel atau struktur-struktur virus akan berduplikasi atau menggandakan diri. Lalu tahap yang ke-9 adalah tahap perakitan. Pada tahap ini, partikel atau struktur tubuh virus akan membentuk tubuh-tubuh virus yang utuh. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap lisis, di mana sel inang akan pecah sehingga virus-virus yang sudah terbentuk tadi akan keluar mencari sel inang yang baru untuk bereproduksi kembali. Setelah mengetahui pengertian dan tahapan-tahapan dari siklus virus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik, maka di sini kita juga dapat mengetahui apa saja sih perbedaan dari kedua siklus virus tersebut. Pada siklus litik, virus akan bersifat virulen sehingga menyebabkan sel inang mengalami lisis. Lalu yang kedua, sel inang yang terinfeksi oleh virus akan mengalami mati. Lalu yang ketiga, pada siklus litik tidak akan mengalami siklus lisogenik. Berbeda dengan siklus lisogenik, di mana virus tidak bersifat virulen ketika menginfeksi sel inang, sehingga sel inang tidak mengalami lisis dan virus akan hidup berdampingan dengan sel inang. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang virus. Demikian presentasi dan penjelasan tentang virus dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.